Oke, sahabat YouTube, jumpa kembali dengan saya Tama di channel YouTube Bli Tama. Salam hormat, sehat sejahtera bagi kita semuanya. Dan di kesempatan kali ini saya masih membahas masalah bumper mobil. Termasuk saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari saudara yang masuk di kolom komentar. Namanya seperti ini, lucu, masa tiangnya kita kasih tanda dulu sebelum berbelok? Kalau soal jam terbang, ya nggak perlulah nonton channel ini, otomatis dah mahir, penjelasan bulat. Setiap orang punya teknik tersendiri, jadi asahlah feeling kita dengan teknik atau patokan itu. Jadi patokan yang saya gunakan adalah tinggi 80 cm, atau kalau untuk tinggi 80 cm kemungkinan kita lebih susah untuk memprediksikan. Untuk lebih gampangnya, ya diri kita tahu tinggi kita sendiri ya. Jadi pastikan saja tahu dari bawah, dari kaki ke atas itu 80 cm ya, tinggal ditandai. Kalau orang dewasa kurang lebih ikat pinggangnya jadi ukuran 80 cm. Tinggal kita berdiri di sebelah apapun itu ya. Ya, contohnya motor. Atau mobil apa saja. Jadi pastikan saja prediksikan 80 cm di mana. Nah, itu untuk kita cari flash. Kalau untuk amannya tinggal dijauhin sedikit. Nah, contohnya seperti ini. Mobil ini ya yang di depan beda dengan mobil yang ini. Jadi kita tidak mesti harus memakai patokan plat DK. Itu keliru. Karena pantat mobil yang satu dengan yang lain itu beda-beda untuk posisi plat DK. Makanya saya ambil kesimpulan kita gunakan tinggi atau ukuran ikat pinggang kita. Jadi kalau di mobil ini umpamanya kita berdiri, kita posisikan aja, kita pastikan memprediksikan dengan baik 80 cm. Hal apapun atau apapun yang kita pelajari di awal itu sudah pasti tidak bakalan cepat paham ya. Tinggal kita terus pelajari, terus kita coba itu. Semakin sering mencoba, semakin akan dapat feel-nya. Beda halnya dengan tanpa teknik ya, sesuai komen teman yang masuk ini. Mungkin saja, cuman durasinya agak lama. Jadi tujuan saya di sini untuk meringankan teman-teman supaya lebih cepat dapat feel untuk belajar mengemudi. Contohnya ya kita supaya lebih cepat mengetahui atau lebih cepat bisa ngamanin bumper mobil kita. Kalau sudah dapat mengamanin itu, otomatis bertambah rasa pede kita nantinya di jalan. Oke, supaya tidak berkepanjangan ya, tetap di channel YouTube Bli Tama. Oke, sahabat YouTube, sekarang akan saya praktekin cara untuk masuk di garasi dan ada pembatas yaitu tembok. Jadi saya akan belok ke kanan di tempat ini ya. Saya akan masuk di tempat parkir yang mana di kiri itu ada traffic cone dan yang mana di kanan ada traffic cone dan di kiri ada tembok. Jadi saya akan berusaha masuk di situ. Saya anggap itu parkiran yang benar-benar sempit ya, jadi fresh sekali. Nah, saya akan mulai dari sekarang. Yang terpenting sih teman-teman itu harus paham kombinasi kopling dengan gas, karena di sana saya akan mempraktekkan mengkombinasikan karena tidak rata jalannya ya. Oke, sekarang akan mulai. Perhatikan, saya tetap akan menggunakan saya tetap akan menggunakan batas saya, yaitu di depan di tembok itu kira-kira saya prediksikan itu 80 cm atau ukuran sabuk pengaman, ukuran sabuk atau ikat pinggang orang dewasa. Kira-kira kurang lebih dari pangkal dasarnya tembok itu 80 cm. Oke, saya akan mulai. Saya hanya perlu setengah kopling. Oke, saya belok ke kanan sedikit demi sedikit, dan di sini harus benar-benar sudah main feelingnya ya, untuk memastikan batas di kiri itu seberapa.
Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi saya akan maju pelan-pelan dan kembali sedikit demi sedikit supaya roda mobil mengikuti lurusnya atau sejajar sama pinggiran tembok, supaya di sebelah kiri bisa dapat ruang gerak juga. Nah, di kanan juga bisa, di kiri aman. Nah, kalau di sini kita bawa ke kanan, jadi di belakang nggak dapat di belakang kanan. Nah, sudah seperti ini, kita akan meluruskan mobil ya, pastikan mentokin setirnya ke kanan dan maju pelan-pelan. Dengan begitu, gerakan hanya sedikit saja mampu meluruskan mobilnya. Sudah lurus, kembali 2 kali putaran. 1, 2. Kalau memang tidak ada ganjelnya di depan, ya ini, lepas dari ganjel, saya batasnya juga kira-kira batas ikat pinggang saya. Nah, seperti ini aja sudah cukup. Netral dan rem tangan. Nah, ini hasilnya untuk parkir ya. Semoga saja teman-teman bisa memahaminya. Ini teknik ini saya gunakan teknik kira-kira atau prediksikan 80 cm ke depan dan 80 cm juga ke depan kiri atau bumper depan, itu akan aman. Saya akan pergerakan mundur di sini ya. Saya berusaha mundur dan langsung belok, pantatnya belok ke kanan. Bagaimana caranya? Nah, di sini juga memastikan feeling teman-teman sudah dapat ya. Kalau memang belum, jadi itu asah saja feelingnya. Pergerakan mobil juga harus benar-benar sensitif merasakan pergerakannya kemana dengan putaran setir kemana. Saya sekarang akan coba lagi. Saya akan mundur. Saya akan mundur pelan-pelan dengan setengah kopling, memastikan di belakang di spionnya itu, nah itu aman di belakang kanan. Tinggal kita memastikan di depan moncong mobilnya kiri ya. Saya putar 1/4 putaran, mundur pelan-pelan. Jika dirasa aman ya, terus mundur. Dan ini saya merasakan aman karena prediksi saya pembatasnya itu 80 cm, jangan sampai lebih. Saya putar ke kanan sedikit demi sedikit dan aman full. Sekali keluar. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu prediksinya kita gunakan. Saya ulang sekali lagi. Kita gunakan 80 cm. ...80 cm. Jika belum mampu ya ini harus kita kasih batas dulu. Itu hanya sekedar di awal. Kalau emang sudah nggak perlu ya nggak usah pakai batas. Yang terpenting patokan kita di 80. Sekarang saya keluar, putar ke kanan setirnya supaya bumper kiri mobil nempel ke tembok, dan pastikan saja jangan sampai kena. Nempel tapi tidak kena.
kira-kira kalau sudah pas, dimentokin setirnya, maka kita sudah keluar langsung. Di belakang amankah? Aman. Sudah sejajar di belakang, di spion dilihat kembali 2 kali putaran. Nah, seandainya nggak dapat umpamanya ya, sekali keluar gini, saya akan masuk kembali. Nah, seandainya nggak dapat, kita harus lurus dulu. Nah, kayak gini ya, lurus, bawa setir ke kanan supaya kepalanya mengarah ke kanan, nempel ke kanan, baru kembali bawa ke kiri supaya mengarah ke kiri ya, baru mundur. Arahkan ke kanan setirnya supaya bempernya mengarah ke tembok, dan lihat juga batasan di belakang ya, jadi aman. Toh juga umpamanya kalau tidak dapat, tapi ini sudah aman ya, umpamanya tidak dapat, ada gini ya, nah ini nggak dapat, kembali lagi lurus ya. Kalau sudah di belakang rasa tidak aman, putar setir ke kanan dan maju, predisikan di depan supaya aman, kembali mentok ke kiri dan maju, predisikan juga yang di depan supaya aman. Kalau sudah rasanya berhenti dan mundur, putar setir ke kanan supaya kepalanya mengarah nanti kalau mundur kita ke kiri, pantatnya yang ke kanan, pastikan juga di depan. Kalau sudah aman ya tinggal mundur. Nah, kenapa bisa begitu? Karena terkadang prediksi kita tidak selamanya akan tepat, apalagi nanti kita baru mengawali itu ya, belum dapat sepenuhnya feeling. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Semoga apa yang saya lakukan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan pemahaman masalah bumper mobil. Jika memang masih ada teman-teman yang masih ragu atau ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar ya. Nanti sebisa mungkin saya akan membuat video supaya teman-teman bisa lebih paham dan lebih cepat untuk proses mengemudi. Tetap semangat, jangan berputus asa, bisa karena terbiasa. Sampai jumpa.